Terlihat, Pak. Lihat, Pak. Oke. Jadi pembahasan kita melanjutkan yang kemarin ya. Sekarang mengenai subnetting ya. Masih hubungannya dengan IP address. Hubungannya dengan IP address kayak kemarin. Kemarin juga sudah kita singgunglah sedikit masalah subnetting. Nah, sedikit mengingat kembali, jadi IP address kan ada beberapa kelas ya, A, B, C, D, dan E, tapi yang D dan E kan tidak digunakan oleh orang umum. Yang digunakan oleh orang umum kan kelas A, kelas B, kelas C. Dan yang paling sering digunakan di antara kelas A, B, dan C kan kelas C ya, yang paling sering digunakan di rumah-rumah. Itu yang paling sering digunakan kelas C. Nah, masing-masing kelas tersebut bedanya kan ada di jumlah bit di host ID sama net ID-nya. Jadi yang kaidah terpenting adalah, prinsip terpentingnya adalah kalau jumlah host ID-nya semakin lebar, bitnya semakin banyak, maka network ID-nya kan semakin sedikit ya. Kalau kelas A itu cuma 8 net ID-nya, host ID-nya bisa 24 dan seterusnya, seperti itu. Nah, dengan total seluruh bit, kalau network ID ya, sama host ID-nya kalau di total itu pasti 32 bit. Beda dengan IP 6 ya, jumlah bitnya banyak. Nah, dari kelas IP tadi kalau kita tabelkan ya, kan seperti ini ya. Kalau kelas A itu ringnya 000 sampai 127, 255 dan seterusnya. Kelas B dimulai dari 128.0.0.0 sampai 191.255 sampai seterusnya. Itu juga 192.0.0.0 sampai 233.255 dan seterusnya. Terus sampai kelas D dan E. Ya, dengan masing-masing jumlah host yang bisa dialokasikan, yang terbesar adalah kelas A karena jumlah host ID-nya yang paling banyak. Namun konsekuensinya jumlah networknya ya paling sedikit, 128 ya. Di mana angka 128-nya ya karena dari 8 bit di network ID-nya kan, di network ID-nya kan cuma tinggal 8 bit. Nah, kita lanjutkan. Subnetting. Nah, subnetting ini sebuah LAN dengan contoh ya, contoh ilustrasi sebuah LAN dengan 254 host ID. Ya. LAN itu maksudnya local area network, maksudnya jaringan lokal di tempat tersebut. Nah, itu misalkan dengan 254 host ya akan memiliki performa yang kurang baik kalau dibandingkan dengan sebuah jaringan lokal ya dengan 62 host. Jadi kalau hostnya semakin sedikit, otomatis performanya itu akan semakin bagus jika dibandingkan dengan jumlah host yang semakin banyak. Nah, jadi semakin banyak host yang terhubung dalam suatu media atau jaringan, nah itu akan pasti menurunkan performa dari jaringan tersebut. Itu prinsip dasar ya di sebuah jaringan. Solusinya ya ini subnetting ini, jadi pembagian jaringan yang besar, misalkan kita itu butuhnya misalkan cuma 50 komputer, berarti kan 64 host, 62 host dengan satu network address kemudian satu broadcast address-nya itu kan sudah cukup ya jika untuk menampung atau untuk mengalokasikan 50 PC. Jadi bisa kita lakukan subnetting ya untuk memperkecil dari jaringan yang normalnya. Di pembagian jaringan yang besar dalam jaringan kecil-kecil itu disebut subnetting. Nah, itu kalau kita mau efisiensi dari sisi
pengaturan IP-nya dari sisi subnet dengan cara subnetting ini ya. Tapi kalau mau performanya tetap bagus, tapi nggak pengen mikir masalah subnetting ya berarti peralatan jaringannya yang harus dibagusi lagi. Otomatis efeknya ya cost-nya mahal, harganya lebih mahal. Jadi ketika kalian nanti misalkan kalau ada yang jadi itu ya admin jaringan di sebuah perusahaan, pasti tantangannya adalah memaksimalkan semua peralatan jaringan yang dimiliki perusahaan tersebut itu secara maksimal, secara optimal ya. Jadi bukan ketika misalkan ada komplain jaringan lemot, lalu solusinya cuma pengadaan barang untuk beli alat jaringan yang mahal yang lebih bagus ya, enggak seperti itu karena perusahaan itu kan punya budget yang terbatas ya, karena dia berbasis waralaba ya, ingin mencari keuntungan dengan pasti prinsipnya dengan modal sedikit-sedikitnya ya, tapi bisa meraup keuntungan yang sebesar-besarnya kan setiap perusahaan pengennya seperti itu. Jadi itu sebuah tantangan dari seorang network engineer ya, atau misalkan kalau di Indonesia biasanya admin jaringan. Tantangannya yaitu harus paham masalah ilmu jaringannya, termasuk juga masalah subnetting, karena subnetting bisa untuk efisiensi tadi, efisiensi performa jaringan. Kalau kita ilustrasikan pembentukan subnetting itu seperti ini. Misalkan tanpa subnetting, ada network ID, kemudian ada host ID. Ini contoh misalkan network ID-nya bit, host ID-nya. Nah, kalau kita lakukan subnetting, ya bisa jadi host ID ini kita pecah, misalkan contoh jadi dua gini ya. Jadi ada network ID, ada subnet ID, ada host ID. Nah, subnet ID nanti ini bisa host ID. Jadi host ID yang tadinya 16 bisa kita pecah jadi host ID yang berbeda. Nah, jadi masing-masing 16 tadi dibagi 2 berarti kan jadinya 88. Ada 8 bit untuk host ID yang pertama, kemudian 8 bit untuk host ID yang kedua. Seperti itu. Saya lanjutkan. Nah, pembentukan subnetting ini tadi ya itu bisa didasarkan atas dua sebab ya. Jadi karena atas dasar jumlah jaringan atau subnet ya, jumlah jaringan maksudnya masing-masing klaster di jaringan secara keseluruhan di tempat tersebut, atau juga bisa jadi berdasarkan jumlah komputer yang terhubung ke jaringan host. Berarti kalau berdasarkan jumlah komputer berarti memang tujuannya efisiensi ya, efisiensi masalah performa jaringan supaya tidak terlalu membuang-buang IP yang tidak digunakan. Jadi supaya tidak terlalu banyak IP yang tidak digunakan. Dari jumlah IP itu tidak terlalu beda jauh jumlahnya dengan jumlah komputer yang terhubung ke jaringan, seperti itu. Oke, lanjut. Dari studi kasus seperti ini. Contoh di sebuah perusahaan, ya, ada 4 divisi. Ya. Rata-rata perusahaan kan pasti ada divisi IT, ada divisi HRD, ya. Ada juga divisi sales atau mungkin marketing, ya, atau divisi untuk penjualannya ya, penjualan produknya. Ada juga divisi keuangan. Nah, masing-masing divisi tersebut itu punya karyawan-karyawan kan, dan jumlah karyawannya itu berbeda-beda. Nah, misalkan di divisi IT itu kebutuhan IP-nya 15 karena jumlah karyawannya itu kurang dari 15. Misalkan untuk HRD kebutuhan IP-nya cuma 10, lebih sedikit. Divisi sales kebutuhan IP-nya itu lebih besar ya, karena orang-orang marketing biasanya jumlahnya banyak ya untuk menggerakkan penjualan di perusahaan tersebut ya. Kebutuhan IP-nya 54. Nah, untuk divisi keuangan kebutuhan IP-nya 22. Nah, misalkan
masing-masing divisi ini punya ruangan yang berbeda misalkan. Jadi kita set IP-nya itu di network address yang berbeda ya, jaringannya berbeda. Jadi antara IT dan ARD itu terpisah jaringannya. Contoh kita alokasikan IP seperti ini, IT 192.168.1.0 dengan prefix 24. Ya, prefix 24 ini maksudnya net mask-nya berarti 255, 255, 255, yang terakhir 8 bit terakhir itu 0. HRD 192.168.2.0 prefix 24 dan seterusnya. Nah, kalau kita analisa ya, kita coba ilustrasikan seperti gambar di bawah ini. Jadi 192.168.1 lah ini untuk yang IT ya. Poin 192.1.0 itu kan network address-nya, network address untuk divisi IT. Sedangkan host ID untuk divisi IT itu mulai dari 192.168.1.1 sampai poin 254. Artinya ada 254 ya host ID yang bisa digunakan oleh divisi IT. Nah, untuk yang poin 255 yang terakhir, IP terakhir kan broadcast ya, broadcast. Nah, jadi sebanyak 254 IP ini disediakan untuk host ID di divisi IT. Sedangkan kebutuhan IP di divisi IT itu cuma 15, artinya terlalu banyak ya, terlalu banyak IP host ID yang tidak digunakan oleh divisi IT ini. Karena kan kalau kita kurangi ya, 254 dikurangi 15 kan artinya ada 229 ya, 229 yang nganggur. Kan mubazir, apa kan agak pemborosan ya seperti itu. Kalau perangkat yang dipunyai oleh perusahaan ini itu perangkatnya bagus-bagus, yang mahal-mahal, performa tinggi, tidak akan terasa pemborosan IP seperti ini itu tidak akan terasa. Tapi beda lagi kalau peralatan jaringan di perusahaan ini itu yang biasa-biasa saja, itu terasa. Efek di performa jaringan tersebut itu akan terasa. Solusinya bagaimana? Kembali lagi, solusinya ke subnetting tadi ya. Kalau tidak punya peralatan jaringan yang bagus, yang mahal-mahal, ya harus efisiensi di masalah manajemen jaringannya. Kita coba lakukan subnetting di ini ya, kebutuhan IP di perusahaan ini ya, di 4 divisi IT, HRD, sales, dan keuangan. Jadi IP ini, misalkan kita coba IP 192.168.1.0 dengan prefix 24, artinya net mask-nya 255, 255, 255.0, ini kita pecah jadi 4 bagian. Ya. Kalau 254 ini, 254 host ID ini, ya kalau misalkan kita pecah jadi 4 bagian, itu kan ketemunya masih lebih besar daripada ini. Jumlah yang terbesar di sini 54 ya. 254 kalau kita pecah jadi 4 kan ketemunya 64-an ya, 64-an. Atau 60 sekian kan cukup kan untuk mengcover jumlah pegawai yang ada di masing-masing divisi ini. Nah, jadi ini kita coba lakukan subnetting, kita pecah jadi 4. Kalau kita pecah jadi 254 ini kita bagi ya masih terlalu banyak, ketemunya kan 120 sekian kan. Masih sisa banyak, kita bagi jadi 4. Nah, ilustrasinya seperti ini. Divisi ARD tadi kan kebutuhannya 15 IP. Divisi IT 15 IP, HRD butuhnya 10 IP, sales 54 IP, keuangan 22 IP. Nah, yang tadinya prefix 24
yang artinya itu subnet masknya 255, 255, 255, 255.0 ya. 8 bit terakhirnya kosong. Itu kita bagi 2, artinya yang 8 bit terakhir kosong itu berarti 4 bit awalnya itu 1, 4 bit yang paling terakhir itu kosong. Oh, nggih. Oh, nggih, Pak. Nggih, matur nuwun. Ya. Nggih, ngatur. Monggo, Pak. Nggih. Ya, yang arsitektur. Nggih, monggo, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya, terganggu sebentar. Jadi tadi 8 bit terakhir ya, ketika prefiksnya itu 24 kan dia itu prefiks yang terakhir 8 bit terakhir kan kosong. Nah, kalau kita jadikan prefiks 26 ya, artinya dari 32 bit ya kita ambil 26 berarti kan ada 8 bit. Ada 8 bit terakhir itu yang bakal jadi 1. Maaf, tadi kalau 24 bit itu 16 bit. Nah, iya 16 bit. 32 kurang 24 itu berapa ya? 8 ya, 8. Iya. Kalau ini berarti ada 6 bit ya. Kalau 26 ini berarti ada 6 bit itu yang dijadikan host ID ya. 64. Iya, betul. Kalau prefix 26 artinya ada 6 bit. Ya, 6 bit ini kalau dibinakan, kalau dihitung kan totalnya 64 ya, 64. Nah, kalau diilustrasikan jadi seperti ini. 192.168.1 ini yang host ID yang pertama ya, dimulai dari network address yang pertama ini kosong. Ya, ini network address yang host ID yang pertama. Kemudian host ID-nya itu dimulai dari 1 sampai 62, ya, kemudian broadcast-nya 63, kemudian ini yang kedua, host ID yang kelompok kedua. Ini dimulai dari network address yang poin 64, ya, kemudian host ID yang tersedia itu 65 sampai 126, tambah 1 digit itu untuk apa? Broadcast-nya, ya, untuk broadcast-nya. Nah, kemudian tambah 1 digit untuk kelompok host ID yang kedua ini yang hasil yang ketiga ya, hasil subnet untuk host ID yang ketiga ini 128 network address-nya, kemudian host ID yang tersedia itu mulai dari 129 sampai 190, broadcast-nya 191. Nah, yang terakhir ya, kelompok host ID yang terakhir itu network address-nya 192, host ID yang tersedia 193 sampai 254. Broadcast-nya 255. Ya, mungkin di sini perlu pembahasan diskusi ya. Silakan kalau mau ditanyakan. Saya persilakan. Permisi, Pak. Nggih. Saya izin bertanya, Pak. Saya masih bingung di yang /26 yang di alokasi IP itu, Pak. Itu tadi untuk apa ya, Pak? Kan 6 bit buat Ya, itu IP ya. namanya number prefix. Itu untuk prefix-nya. Oke, sebentar ya. Saya coba pakai sebentar. Tak masuk ke PPT dulu. Oke, saya screen lagi.
Kelihatan? Halo? Terlihat, Pak. Terlihat, Oke. Pak. Contoh ya, saya punya IP gini. 1.1 misalkan, prefix 24. Ini prefix ya. Prefix 24. Ini pasti net mask-nya itu 255, 255, 255, 0. Ini dari mana? Masalah prefix ini gini. Jadi ini kan ada, kalau ini net mask-nya ya, net mask-nya saya jadikan biner. Ini kan gini. 8 ya. Oke. Nah, ini kalau kita total kan 24. Makanya prefix-nya 24. Nah, kalau ini misalkan kita ganti 111 ya. Artinya ini ketambahan 8 ketambahan 4 bit. Jadinya ini 28. Ininya berarti bukan kosong. Berapa ini? Ini berapa? Ada yang bisa bantu? Ini, Pak. Mungkin 2/4 terus dikurangi 2 ya, Pak. Dari broadcast sama Ini 2/0, 2/1, 2/2, 2/3. Ini berarti 2/4. Oh, ya. iya, Pak. 2/5, 2/6, 2/7 itu berapa? 128. 2/7 itu 128 ya. Iya, Pak. Iya, betul. Iya, Pak. 128, Pak. Betul, Pak. Kita 128 ditambah ini berapa? Tambah 32, tambah 16, berapa? 100 berapa gitu ya? Atau 256 dikurangi 255 dikurangi ini. Hah? Iya tak? 211, Pak. Ditambahnya sampai 16 ya, Pak ya? Iya, ini 128 kan? Ditambah 64. Tambah 2. 32. Tambah 6. 16. Berapa ya? 211, Pak. 211. Iya. Oh, maaf, salah, Pak. Salah, Pak. 240. 240. Iya, Pak. 240, Pak. Jadi gini. 192.168.1.1 prefix 28 itu net max-nya pasti ini 255, 255, 255, 240. Kalau dibinerkan ini, kalau dibinerkan kan jadi ini. Oke, sampai sini ada yang masih bingung?
Itu nggak pengaruh ke IP-nya yang 192.168.1 titiknya itu nggak pengaruh, Pak. Misalkan Kalau itu belakangnya ganti 240. Nah, yang di atas itu juga nggak berubah, Pak. yang di mana ini? Ini kan host ID. Host ID. Kalau Oh, jadi nggak network pengaruh. address-nya berapa ini? Nggak pengaruh ID. Host ID kan ada ring. Contoh misalkan ini 24, ini kan 0. Host ID mulai 1 sampai 254. Kalau ditanya network address-nya mulai 0. Kalau ditanya broadcast-nya berarti 255. Nah, sekarang pertanyaannya kalau misalkan ini 32, berapa net mask-nya? Misalkan gini, berapa net mask-nya? Maaf, Pak. Saya masih delay karena jaringan saya jelek, Pak. Oh ya, kalau misalkan ini prefix 32, artinya ini kan jadi 1111. Ini berarti jadi 255. Host ID-nya apa? Tetap, Pak. Host ID-nya enggak ada. Enggak ada host ID-nya. Ini salah ini. Prefix 32 Oh, iya, Pak. maksimal enggak ada. Iya kan? Iya, Pak. Contoh 31 prefix. Contoh 31 prefix. Ini berarti berapa? Net mask-nya. Itu satu yang di belakang hilang satu nggak sih, Pak? Yang paling belakang Hilang itu. satu. Betul. Berarti ini jadi 0. Ini kan 2 pangkat 0. Kalau di 0 kan jadi 0. Berarti dikurangi 1 kan. Ini 254. Ya. Kalau ini prefix 32 kan ini dikurangi 1 digit. Ya, prefix 31. Nah, kalau prefix 32 kan artinya 1 semua. Dikurangi 1 digit di sini. Ini sudah jadi 31. Berarti 255 dikurangi 1, 254. Berapa jumlah host ID-nya sekarang? Masih belum ada, Pak, karena awal-awal itu buat Iya, broadcast. enggak ada host ID-nya, betul. Minimal ya berarti prefix 30. Ini berarti jadi 0, artinya ini 1, 2 pangkat 0 artinya 1, 2 pangkat 1, 2. Berarti ada 3 ini kan, 255 kurang 3, 252. Ini jumlah host ID-nya? 1, Pak. Iya, dikurangi net mask-nya. Dikurangi broadcast sama network address. Oke, untuk yang ini, kembali lagi ke kasus yang ini. Gimana? Coba kalian berusaha pahami yang ini, ilustrasi yang bawah ini. Untuk prefix 26. Oke. Paham? Kelompok yang IT berarti kan dimulai dari ini kita langsung bicara ke host ID ya. Host ID yang sampai 2.168.1.62.
Ini yang IT. Untuk yang HRD dimulai dari 192.168.1.65 sampai 168.1.1.126. Ini yang HRD. Untuk yang sales berarti dimulai dari host ID ya. Kita bicara host ID bukan network address. Kalau network address-nya ini dimulai dari ini. Kalau host ID berarti untuk sales itu 192.168.1.129 sampai 190. Keuangan 192.168.1.193 sampai 254. Jadi masing-masing divisi ini itu disediakan sejumlah 62 host ID dengan ditambah address dan cache address. Oke, sampai sini gimana? Ada pertanyaan? Dari saya cukup, Pak. Oke, kalau cukup lanjut ke tugas. Tugasnya mirip-mirip studi kasus tadi. Cuma tadi kan kelas B, IP kelas B. Sekarang kalian gunakan, tadi kan kelas C. Sekarang kalian gunakan IP yang kelas B. Nah, kalian isi IP-nya berapa, nanti digambarkan ya ilustrasinya seperti saya ini tadi, gini ya. Untuk divisi IT itu OS-nya berapa sampai berapa, RD berapa sampai berapa, sales berapa sampai berapa, keuangan itu gimana. Nah, IP kelas B ini kan sudah ada di sini ya. IP kelas B itu mulainya dari mana? Silakan kalian bisa pilih yang mulai dari 128.0.0 sampai 191.25 sekian. Itu yang IP kelas B. Oke, untuk masalah tugas sampai sini ada pertanyaan? Dari saya cukup, Pak. Oke ya, cukup ya. Oke, untuk yang teori kalau gitu saya akhiri aja ya, biar tidak terlalu lama, biar tidak mengganggu istirahat kalian. Oke, terima kasih banyak ya. Ini sudah saya upload, lagi-lagi pengumpulannya 13 Juni ya. Semuanya saya kasih tenggat waktu 13 Juni ya. Kita lanjut ke praktikum. Praktikum. Nah, praktikumnya masalah subnetting lagi ya. Nanti dasar teorinya kalian bisa baca sendiri ya, tugas praktikumnya kalian jelaskan fungsi router, kemudian jelaskan secara singkat bagaimana komputer itu bisa mengirim data ya ke komputer lain ya dalam satu jaringan ya, terjaringan tadi. Jadi pertukaran data antar komputer ya, baik di dalam satu LAN, satu local area network itu bagaimana, kalau di luar LAN ya artinya butuh router gimana, ya kalian jelaskan. Kemudian yang ketiga desain topologi, ini cuma saya suruh desain, ya enggak harus disimulasikan di pakai tracer, enggak apa-apa, kalian desain, kalian gambar, seperti gambar 3. Network address-nya ini pakai 192.168.15.0 IP kelas B. Ya. Nanti kalian atur subnetting-nya ya supaya seefisien mungkin. Untuk ini di router yang pertama ini dengan komputer jumlahnya 25 host ID, artinya ada 25 komputer. Router yang lain ada 26, router selanjutnya ada 15 host, router selanjutnya ada 20 host. Dengan perincian seperti ini saya rasa mudah ya, enggak susah. Karena mirip yang saya terangkan tadi di teori. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Aman ya? Jadi ini digambar ya. Ini gambar topologi jaringan beserta informasi IP-nya. Jadi digambar ya sebagus mungkin, kemudian masing-masing komputer itu IP-nya gimana ya. Ini 25 host ya, enggak harus 25. Misalkan kalian gambar 3 komputer, kemudian titik-titik-titik, terus kemudian sampai komputer 24, 25, seperti itu bisa.
Jadi digambar bagaimana bisa mewakili topologi jaringan yang ada di gambar ini. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri gimana? Ada pertanyaan atau tidak? Permisi Pak, saya ada pertanyaan Pak. Yang address ini kan yang nomor 3 kan mengatur desain jaringannya itu agar bisa berkomunikasi ke jaringan 192 itu ya Pak ya? Yang bukan, ini harusnya ada titik ini. Bukan Mas, bukan gini. Kemudian atur IP address-nya agar semua PC bisa berkomunikasi di jaringan. Jadi maksudnya network address-nya itu ini. Oh itu network address-nya. Iya, betul. Jadi identitas jaringannya itu ini. Jadi sampean subnettingnya itu ada di IP ini. Kalau tadi subnettingnya kan ada di IP 192.168.1.0 kalau yang tadi. Kalau ini 15.0, artinya ya tinggal modif dikit aja. Ya, baik Pak. Paham, Tinggal ditambahi ini IP untuk antar router. IP yang di sini, router yang soket LAN card sini ini kan menyesuaikan dengan host. Yang di sini itu beda sendiri. Sini itu beda sendiri. Oke? Halo? Oke ya? Iya Pak, oke Pak. Oke, terima kasih banyak ya atas atensinya. Sekali lagi saya mohon maaf ya bila kita harus bertemu tiap hari malam hari gini ya karena memang kondisinya ya mendesak ya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa pagi ya. Iya Pak. Iya Pak. Terima kasih Pak. Salam. Nobar.